Informasi pertama pemirsa, warga Lampung dihebohkan dengan fenomena munculnya objek bercahaya terang yang melintas di langit pada Sabtu malam. Berdasarkan analisis tim pakar Institut Teknologi Sumatera, objek tersebut merupakan serpihan roket asal Cina. Ya Allah, apa ini? Astagfirullahaladzim. Rekaman video amatir memperlihatkan sebuah objek bercahaya terang meluncur cepat di langit di sejumlah wilayah Provinsi Lampung Sabtu malam. Objek tersebut tampak meninggalkan jejak panjang seperti ekor api sebelum perlahan menghilang. Momen langka ini membuat warga gempar dan memicu berbagai spekulasi mulai dari meteor hingga rudal. Namun berdasarkan analisis tim sains atmosfer dan keplanetan serta Observatorium Astronomi Institut Teknologi Sumatera Lampung, objek tersebut merupakan sampah antariksa atau serpihan roket asal Cina. Posisi dari benda tadi, dia mulai jatuh ke atmosfer dan kemudian masuk dalam orbit dari gravitasi bumi, sehingga dia bisa melintasi langit di atas langit Lampung, seperti itu. Dalam bahasa ilmiah, serpihan roket di langit Lampung menimbulkan cahaya terang dan jejak panjang karena terbakar usai mengalami gesekan saat masuk ke atmosfer bumi. Sampah antariksa ini diperkirakan jatuh di Samudra Hindia. Dari Bandar Lampung, Andres Afandi, iNews melaporkan. Ya pemirsa, dua minibus saling senggol dan cekcok di ruas tol akses pelabuhan arah Tanjung Priok, Jakarta Utara. Keributan ini sempat membuat kemacetan karena berhenti di bahu jalan tol. Ngeri. Wow, kunaon eta euy. Lipina dihantam tuh. Viral di media sosial pemirsa, video yang memperlihatkan aksi saling senggol dua unit minibus di jalan tol arah Tanjung Priok, Jakarta Utara. Belum diketahui pasti apa penyebab keributan, namun diduga dipicu konflik dan emosi di jalan. Salah satu pengemudi sempat turun dan terlibat tarik-menarik dengan pengemudi minibus lain. Sempat terjadi kemacetan akibat keributan ini pemirsa, dan aksi ini pun sangat membahayakan pengguna jalan lainnya. Ngeri. Wow, kunaon eta euy. Lipina dihantam ku Innova tuh. Sudah berkali-kali dihimbau, bahkan telah berkali-kali disangsi, namun warga tetap bandel parkir motor sembarangan di Taman Sari, Jakarta Barat. Namun pemirsa, saat petugas gabungan merazia, semua mendadak panik. Sejumlah pemilik motor seketika panik langsung membawa pergi sepeda motor mereka dari kawasan Glodok, Taman Sari, Jakarta Barat. Petugas gabungan dari Sudin Perhubungan dan Satpol PP hari itu menggelar razia parkir liar. Satu persatu petugas mengempeskan ban dan juga mencabut pentil motor yang terparkir sembarangan di atas trotoar. Tidak hanya menyasar 60 sepeda motor yang parkir sembarangan, hari itu petugas juga menertibkan sejumlah lapak pedagang kaki lima dari atas trotoar. Agar tidak lagi mengganggu ketertiban umum, pedagang kaki lima berharap pemerintah bisa menempatkan mereka di lokasi yang lebih layak. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Pemirsa, memasuki arus balik libur panjang akhir pekan dan Hari Raya Paskah, ribuan kendaraan mulai memadati ruas tol Jakarta Cikampek. Sementara ribuan kendaraan wisatawan memadati jalur menuju gerbang tol Paster, Bandung, Jawa Barat. Ruas tol Jakarta Cikampek pada Minggu siang mulai ramai dipadati ribuan kendaraan. Kendaraan yang didominasi mobil pribadi ini datang dari arah Trans Jawa dan Jawa Barat menuju Jakarta. Peningkatan volume kendaraan ini menandai berakhirnya masa libur panjang akhir pekan dan Hari Raya Paskah. Pihak Jasa Marga mencatat 79.477 kendaraan melintas menuju wilayah timur Trans Jawa melalui gerbang tol Cikampek Utama, meningkat 32,40% dibandingkan kondisi normal. Sementara itu untuk arus balik dari arah timur Trans Jawa menuju Jakarta tercatat sebanyak 67.997 kendaraan melintas atau meningkat 24,69% dibandingkan lalu lintas normal.
Pihak Jasa Marga memperkirakan puncak arus balik terjadi pada Minggu sore hingga malam hari sehingga pengendara diimbau mengatur waktu perjalanan dan tetap mematuhi aturan lalu lintas demi keselamatan bersama. Sementara arus balik kendaraan wisatawan yang meninggalkan kota Bandung melalui gerbang tol Paster Minggu siang mulai mengalami kepadatan dan antrean panjang kendaraan hingga 2 km. Kendaraan didominasi kendaraan pribadi. Kepadatan dan antrean terjadi dari jembatan Layang Pasupati hingga kawasan Jalan Junjunan dan perempatan Surya Sumantri. Kepadatan arus lalu lintas menuju gerbang tol Paster juga disebabkan banyaknya kendaraan yang keluar masuk tempat oleh-oleh dan kendaraan travel yang berhenti di bahu jalan sepanjang Jalan Junjunan. Diperkirakan kepadatan arus balik menuju gerbang tol Paster akan terus terjadi hingga Minggu malam. Dari Bandung dan Karawang, Jawa Barat, Ervan David dan Rudi Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, libur panjang akhir pekan yang berbarengan dengan libur Paskah sejak Jumat kemarin membuat kawasan wisata Puncak Bogor dipadati pengunjung. Minggu siang pemirsa, arus lalu lintas di kawasan wisata Puncak diberlakukan satu arah dari arah Puncak menuju Jakarta. Ribuan kendaraan wisatawan yang didominasi oleh kendaraan roda 4 dan bis wisatawan terlihat mengular saat akan memasuki gerbang tol Ciawi. Meningkatnya volume kendaraan terjadi sejak Jumat kemarin yang bertepatan dengan libur Paskah. Kita akan mengetahui situasi terkini pemirsa dan telah terhubung bersama dengan kami jurnalis iNews Dilami Aulia di Stasiun Pasar Senen Jakarta dan ada rekan Wildan Hidayat di Simpang Gadok Puncak Bogor, Jawa Barat. Selamat sore rekan-rekan, saya akan ke Wildan terlebih dahulu. Seperti apa situasi keramaian di sana? Silakan Wildan. Ya, selamat sore Ayah dan juga pemirsa. Saat ini arus lalu lintas di Simpang Gadok Ciawi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Seperti terlihat di layar kaca Anda bahwa saat ini arus lalu lintas di Simpang Gadok diberlakukan rekayasa lalu lintas satu arah dari arah Puncak menuju Jakarta. Dan seperti terlihat juga bahwa antrian panjang kendaraan ini terjadi mulai dari Megamendung hingga Simpang Gadok dan terjadi kemacetan pada saat memasuki gerbang tol Ciawi. Namun tidak hanya gerbang tol Ciawi, arah menuju ke Bogor pun mengalami kepadatan seperti terlihat pada visual Anda bahwa saat ini terjadi kepadatan sekitar 2 km mulai dari Megamendung hingga Simpang Gadok ini, Ayah. Ya, baik, terkait dengan kesiagaan dari pihak kepolisian seperti apa di sana, Wildan? Saat ini petugas kepolisian masih disiagakan di sejumlah titik yang rawan kepadatan seperti di Simpang Megamendung, di Simpang Gadok ini dan juga di Pasar Ciawi. Dan untuk diketahui Ayah, saat ini ada beberapa titik yang memang menjadi kepadatan yang disebabkan oleh adanya banjir juga Ayah. Di Simpang Gadok ini salah satunya banjir terjadi di Simpang Gadok setinggi mata kaki orang dewasa hingga terjadi tersendat arus lalu lintas di Simpang Gadok ini karena ada aliran air yang mengalir ke jalan raya ini, Ayah. Baik, Wildan, terima kasih. Kita akan melihat situasi di Stasiun Pasar Senen, ada rekan Dilami di sana. Ya, silakan Dilami dengan laporan Anda. Seperti apa kepadatan di Stasiun Senen? Apakah warga ini sudah tiba di Jakarta? Selamat sore Ayah dan juga pemirsa. Kalau untuk pantauan kami di Stasiun Pasar Senen Jakarta, masyarakat ramai ini melakukan keberangkatan maupun mereka yang datang kembali ke Jakarta. Nih, kalau untuk per hari ini tercatat untuk data kedatangan ini cukup tinggi, ada 44.000 penumpang yang kembali ke Jakarta pada periode libur panjang weekend ini atau bertepatan dengan libur Paskah. Kemudian kalau untuk keberangkatan Ayah tercatat ada 27.000 keberangkatan ke sejumlah kota di Pulau Jawa. Nah, kalau untuk destinasi favorit Ayah sebetulnya ada di Kota Bandung, Surabaya, Yogyakarta, Madiun dan juga Semarang. Nah,
Kemudian pada periode libur panjang long weekend tertanggal 2 hingga 6 April, dari PT KAI Daob 1 sendiri telah menyediakan 226.000 tiket dan sudah terjual 139.000 tiket atau dengan tingkat okupansi sebesar 62%. Nah, untuk jumlahnya tentu masih dapat meningkat ya karena pembukaan tiket PT KAI Daob 1 ini masih dibuka dan masih bisa dibeli oleh masyarakat. Nah, kemudian Ayah dan juga pemirsa, kalau kami melihat di sini ya, sejumlah masyarakat yang akan melakukan keberangkatan karena yang terdekat ada perjalanan KAJJ ke Yogyakarta begitu ya, sehingga memang masyarakat ini dihimbau untuk datang 1 jam lebih awal untuk nantinya bisa masuk kereta. Dan untuk fitur yang terbaru di stasiun Pasar Senen ini telah menggunakan face recognition, jadi mempermudah dari para penumpang ini untuk melakukan keberangkatan kereta api tanpa melakukan atau tanpa mengantri begitu ya Ayah, karena sudah terintegrasi dengan teknologi. Kemudian juga kalau melihat Ayah di sini juga banyak sekali masyarakat yang berdatangan dari luar kota membawa sejumlah barang-barang mulai dari koper, tote bag, tas yang berisikan oleh-oleh yang dibawa untuk sanak keluarganya di Jakarta begitu ya. Dan dari periode libur panjang ini dari PT KAI sendiri menyediakan 68 rangkaian KA untuk mempermudah daripada penumpang. Jadi kalau misalnya Ayah dan juga pemirsa ingin melakukan keberangkatan ataupun kepulangan ini masih bisa tersedia dan bisa diakses di PT KAI ya. Kembali ke Ayah di studio. Baik, terima kasih di Labi Aulia dan sebelumnya ada rekan Will dan rekan-rekan. Selamat bertugas kembali dan jaga keselamatan Anda.